Halo, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Gimana kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Atan. Hari ini saya akan membawa topik tentang gejala dan tanda-tanda menopause pada wanita serta cara mengatasinya. Sebelum kita masuk ke topik utama, alangkah bagusnya teman-teman videonya di-subscribe, di-share ya teman-temannya, sebagai bukti dukungan teman-teman mendukung video saya, supaya untuk video selanjutnya saya akan buatkan video yang lebih menarik, lebih berguna tentunya teman-temannya. Setiap wanita akan mengalami menopause, yaitu masa ketika siklus menstruasi berakhir secara alami. Biasanya menopause ini di usia 40-an hingga 50-an. Jadi tanda-tanda menopause setiap wanita itu berbeda-beda. Terkadang bisa menyerupai masalah kesehatan tertentu teman-temannya. Jadi agar tidak keliru silahkan ditonton video saya ini sampai selesai teman-temannya. Jangan setengah-setengah supaya jangan membingungkan teman-teman ya. Wanita dikatakan mengalami menopause apabila ia tidak lagi mengalami menstruasi dalam 12 bulan berturut-turut. Padahal sebelumnya menstruasinya normal dan teratur. Menopause itu terjadi saat ovarium atau indung telur di dalam tubuh wanita tidak lagi bisa melepaskan sel telur, sehingga tubuhnya berhenti mengalami menstruasi. Dengan kata lain, setelah memasuki masa menopause, seorang wanita tidak lagi dapat hamil secara alami, teman-teman ya. Sebagian wanita tidak mengalami gejala apapun sebelum menopause. Namun, tidak sedikit pula yang mengalami beberapa gejala serta tanda-tanda menopause menjelang berakhirnya masa menstruasi, teman-teman ya. Tanda-tanda menopause sebenarnya sudah mulai muncul sejak masa perimenopause, teman-teman ya. Jadi, masa perimenopause ini artinya periode transisi yang terjadi beberapa tahun menjelang menopause. Pada masa perimenopause ini, produksi hormon estrogen oleh ovarium secara bertahap sudah mulai berkurang. Umumnya, masa perimenopause berlangsung selama 4 tahun, tapi bisa juga lebih lama atau lebih singkat. Oke, supaya lebih jelas, apa saja sih dok tanda-tanda dan gejala yang muncul menjelang masa menopause? Yang pertama, menstruasi tidak teratur ya. Saat mendekati masa menopause, wanita mungkin akan mengalami perubahan siklus menstruasi yang ditandai dengan haid yang tidak teratur dan berubah-ubah. Selain itu, menstruasi yang sebelumnya lancar dan teratur bisa datang lebih cepat atau lebih lama dan durasinya lebih singkat, teman-teman ya. Jumlah darah yang keluar saat menstruasi juga mungkin akan lebih banyak, bisa juga lebih sedikit ya. Mungkin bisa juga hanya berupa bercak-bercak dan plek, teman-teman ya. Yang kedua, masalah pada saluran kemih, teman-teman ya. Jadi, wanita yang telah memasuki masa menopause biasanya akan mengalami sulit menahan pipis. Buang air kecil juga menjadi lebih sering hingga nyeri atau anyang-anyangan saat buang air kecil. Keluhan-keluhan tersebut terjadi akibat jaringan di vagina dan saluran kemih yang menipis. Sementara itu teman-teman ya, penurunan kadar estrogen dalam tubuh yang akan terjadi menjelang masa menopause itu dapat membuat wanita lebih rentan terhadap infeksi, termasuk infeksi saluran kemih atau ISK, teman-teman ya. Yang ketiga, sensasi rasa panas atau sering disebut dengan hot flash ya. Rasa panas yang menyebar dari wajah dan leher hingga ke tubuh itu merupakan tanda menopause yang paling sering umum, teman-teman ya. Pada sebagian wanita, keluhan ini akan muncul lebih awal saat siklus haid masih berlangsung ya. Munculnya rasa panas ini biasanya terjadi secara tiba-tiba dan tidak diketahui apa pencetusnya. Selain rasa panas, gejala lain yang dirasakan adalah tubuh berkeringat, kemerahan, dan
kadang dada itu terasa berdebar-debar teman-teman ya. Yang keempat, sulit tidur atau insomnia teman-teman ya. Menjelang menopause, wanita bisa menjadi lebih susah tidur atau mengalami insomnia. Hal ini disebabkan oleh turunnya kadar estrogen dan progesteron dalam tubuh teman-teman ya. Wanita yang mengalami keluhan ini akan lebih mudah terbangun di malam hari dan sulit untuk tidur kembali. Saat menopause terjadi, kualitas tidur pun bisa berkurang sehingga tubuh masih saja terasa lelah. Yang kelima, vagina kering. Tanda menopause ini terjadi karena penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh wanita di masa menopause. Hal ini dapat menyebabkan produksi cairan pelumas alami vagina menjadi berkurang teman-teman ya. Sehingga menyebabkan vagina itu menjadi kering. Vagina kering biasanya diartikan sebagai rasa tidak nyaman, gatal atau perih di sekitar vagina ya. Wanita yang mengalami vagina kering juga akan merasakan nyeri saat berhubungan intim teman-teman ya. Yang keenam, gairah seks menurun ya. Penurunan hormon estrogen yang terjadi saat menopause itu dapat membuat klitoris menjadi kurang peka terhadap rangsangan seksual. Serta vagina menjadi kering dan kurang elastis ya. Tanda menopause yang satu ini dapat menyebabkan gairah seks menurun dan wanita menjadi sulit orgasme ya. Yang ketujuh, masalah psikologis ya. Perubahan hormon di dalam tubuh wanita yang sedang menopause turut memberi dampak pada perubahan emosi dan kondisi psikologisnya teman-teman ya. Menjelang dan selama menopause, wanita akan menjadi lebih mudah tersinggung, mudah sedih, merasa cepat lelah, dan tidak bersemangat, serta lebih mudah cemas teman-teman ya. Selain tanda-tanda menopause di atas, sebagian wanita juga mungkin akan mengalami keluhan seperti nyeri otot, tulang menjadi lebih rapuh ya. Bentuk payudara juga berubah, yang sebelumnya kencang bisa berubah menjadi kendur teman-teman ya. Selain itu, peningkatan berat badan, kulit tampak kering dan kusam. Selain itu, bisa juga terjadi peningkatan kadar kolesterol ya. Jadi, bagaimana sih dok cara mengatasi keluhan-keluhan yang dirasakan saat menopause? Jadi, sebagian tanda-tanda menopause yang muncul umumnya bersifat sementara teman-teman ya, dan dapat mereda dengan sendirinya seiring waktu. Namun, terkadang tanda-tanda menopause yang muncul dapat dirasakan cukup berat dan sangat mengganggu bagi si wanita ya. Jika Anda merasakan keluhan yang cukup mengganggu ya, cobalah untuk meringankannya dengan cara berikut ya. Untuk mengurangi rasa panas atau hot flash, sejukkan tubuh dengan minum air dingin dan mengenakan pakaian-pakaian yang menyerap keringat teman-teman ya. Selain itu, hindarilah mengkonsumsi makanan yang panas, makanan yang pedas, juga hindarilah minuman beralkohol serta jauhilah tempat-tempat yang bersuhu panas ya. Selain itu, agar kualitas tidur tetap baik sekaligus meringankan gejala perubahan suasana hati, dianjurkan teman-teman itu berolahraga secara ringan ya dan teknik secara teratur teman-teman ya. Misalnya ya, teman-teman bisa lakukan yoga, meditasi, serta hindarilah konsumsi minuman yang berkafein dan beralkohol ya. Untuk meringankan keluhan pada saluran kemih seperti sulit menahan pipis dan peningkatan frekuensi buang air kecil, lakukanlah latihan Kegel secara rutin ya. Jadi bagi ibu-ibu atau kakak-kakak yang tidak tahu melakukan latihan Kegel, mungkin untuk video selanjutnya saya akan buat video supaya ibu-ibu bisa mencontoh gerakan-gerakan latihan Kegel itu ya. Selain itu, agar hubungan seksual menjadi lebih nyaman, gunakanlah pelumas vagina berbahan dasar air ya. Apabila keluhan akibat tanda-tanda menopause dirasakan sangat mengganggu, Anda mungkin akan membutuhkan terapi pergantian hormon tentunya ya.
Selain terapi pergantian hormon, dokter juga dapat memberikan pengobatan untuk mengatasi keluhan saat menopause ya. Misalnya jika Anda susah tidur, kita bisa memberikan obat tidur ya. Selain itu, bila terjadi infeksi saluran kemih, kita bisa memberikan itu obat-obatan golongan antibiotik, juga antiinflamasi ya, atau anti radang teman-teman ya. Keluhan yang muncul ketika memasuki masa menopause itu dapat berbeda-beda pada setiap wanita ya teman-teman ya. Demikian juga tingkat keparahannya. Ada sebagian wanita tidak merasakan keluhan sama sekali. Dan ada juga sebagian wanita mengalami tanda-tanda menopause yang sangat mengganggu. Jika Anda mengalami tanda-tanda menopause yang sangat mengganggu, atau bila Anda ragu apakah keluhan yang Anda alami ini merupakan tanda menopause atau suatu gangguan kesehatan lain, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter ya. Demikian topik kita hari ini. Semoga topik ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman ya. Jadi jika ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman, silahkan di-subscribe dan di-like dan di-share teman-teman ya. Sebagai bentuk dukungan untuk kedepannya saya akan membuat video yang lebih bagus dan lebih menarik tentunya ya. Oke, terima kasih, selamat siang dan salam sehat.